Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue akan membahas satu buah proyektor yang cukup viral juga, dimana proyektor ini berasal dari brand Aerox. Nah, gue kurang tahu penyebutannya Aerox apa Aerox, tapi yang penting kalian tahu lah kurang lebih kayak gimana. Nah, kita akan bahas satu buah proyektor itu yang namanya Aerox Mate. Itu adalah produk keluaran terbarunya dari Aerox. Nah, mau lihat kayak gimana bentuk produknya? Kita lihat kayak sekarang. Oke, ini tampilan dari box atau packagingnya dari Aerox Mate ya. Tadi kalian mungkin bisa lihat sedikit bentuk dari boxnya, sedikit dari preview kita, bahwa bentuk boxnya ini nggak terlalu besar ya. Kalau dilihat dari bentuk tangan saya, ini kurang lebihnya 2 telapak jari lah. Dan untuk ukuran proyektornya ini mirip sekali dengan Vimgo P10, di mana Vimgo P10 juga dijual di toko Aerox Official. Ya, artinya mungkin mereka dari satu pabrik yang sama, cuma ada rebranding atau redesign-nya sendiri. Nah, kita bahas dulu mengenai tentang box atau packagingnya. Kalau dilihat dari packagingnya, mayoritasnya backgroundnya berwarna putih dengan ada sedikit style dengan kayak kotak-kotak gaya minimalis modern gitu. Dengan ada tulisan di bagian atasnya adalah Project My Ideal Life. Oke, dan tipe seriesnya adalah Mate ya. Dan ini menggunakan UV sticker gunainnya. Dan di sini ada tulisan brandnya Aerox dengan tulisan Netflix, YouTube, Dolby Audio, Prime Video, di mana produk ini sudah punya verifikasi dari Netflix, YouTube, Dolby, dan juga Prime Video. Dan di sisi sebelah kirinya cuma ada tulisan Netflix dan ada beberapa caution yang ada di sebelah kiri box. Dan di sebelah kanannya di sini ada informasi sedikit spesifikasi mengenai produknya, projector name-nya, model number-nya C1. Ternyata saya baru tahu ya. Untuk tipe SKU-nya adalah C1 tapi sebutannya Mate. Untuk gross weight-nya ini 2,8 kilo. Ini informasi di box-nya ya kalau udah dalam bentuk packaging begini. Jadi mungkin kalau kalian beli lewat online akan perhitungannya kurang lebih 3 kilo ya. Nah, untuk karton size-nya ada di sini juga, power supply-nya ada di sini informasinya, dan untuk power-nya ini 120 watt, made in China. Oke, di bagian box-nya nggak ada tulisan apa-apa lagi, langsung kita unboxing aja. Proyektornya kayak gimana? Oke, jadi di proyektornya ini kita bahas dulu nih aksesoris atau kontennya kita dapat apa aja. Yang pertama kita dapat satu buah remote ya, satu buah remote. Kita buka dulu remote-nya ini kayak gimana hasilnya. Oke, remote-nya bentuknya seperti ini guys, dan remote-nya ini kerennya ada langsung buat shortcut ke Netflix, YouTube, Prime Video, dan juga buat bikin open browser. Dan feel dari remote ini masih sangat clicky ya kalau saya cek, dan ini remote-nya ini tidak built-in baterai dan dia pakai baterai A3, tapi kalian juga nggak dapat baterainya, dan jadi kalian harus beli sendiri untuk baterainya. Baterainya pakai 2 piece A3 ya, 2 piece A3, dan untuk buka baterainya di bagian belakang sini. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian sini kita dapat satu buah adapter yang cukup besar ukuran size-nya. Untuk ukurannya kurang lebih 1 telapak tangan orang dewasa, dan di sini ada informasinya powernya 120 watt ya, 120 watt. Oke. Selanjutnya kalian juga mendapatkan apa lagi ya? Dapat satu buah kabel power juga nih guys. Satu buah kabel power bawaan, dimana nanti kalian colokin ke bagian adapternya. Selanjutnya tentu kita dapat satu buah proyektornya, tapi sebelum kita bahas proyektornya, kita akan bahas kita dapat kitab suci dan dapat greeting cards-nya nih, greeting cards dari pihak Aerox ya. Di sini kita dapat greeting cards, lalu kita dapat satu manual guide atau manual book-nya nih guys. Oke. Itu aja yang akan kita informasikan, apa aja yang tentu kalian sudah dapatkan. Dan sekarang kita bahas mengenai tentang proyektornya. Oke, untuk proyektornya tampilannya seperti ini. Kalian bisa lihat tampilannya di setiap sisi-sisinya. Oke, kita sekarang bahas ke bagian dari material dari proyektornya.
Untuk feel-nya ini Mate ya, sesuai dengan namanya Mate. Dan ini memang proyektornya berbahannya plastik ABS kalau saya pegang. Untuk kalau Vimgo P10 itu atau saudaranya gitu ya, Vimgo P10 ini kiri kanannya ini bahannya itu kayak fabric ya, jadi halus-halus feel kain gitu. Dan di bagian depannya agak berbeda untuk bentuk patternnya. Di sini buat exhaustnya dari si proyektor Aerox Mate ini. Dan untuk inletnya ada di bagian belakang dari si proyektornya. Dan di atasnya ada beberapa port juga. Dan di bagian kiri kanannya dan atasnya ada tombol power juga yang tersedia di bagian sini. Dan untuk bagian depan atau lensanya, di sini ada lensanya yang sudah menggunakan triple glass, jadi lensa glass bukan akrilik. Dan untuk ada sedikit aksen bentuknya silver seperti itu ya, yang menunjukkan aksen modern. Nah, untuk di bagian bawahnya tersendiri juga terdapat kaki-kaki karet dan satu buah tripod mountingnya ya, yang kalian bisa taruh di bagian sini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang port-port yang ada. Nah, untuk bagian port-portnya di sini kalian mendapatkan satu buah port USB 2.0, satu buah port HDMI, satu port audio out ya, audio out, dan satu port buat DC in atau buat tombol powernya. Jadi cuma ada 4 port saja dan juga ada sensor IR-nya. Di bagian depan juga ada sensor IR-nya ya untuk remote-nya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas mengenai spesifikasi dari proyektor Aerox Mate. Untuk spesifikasinya adalah bahwa proyektor ini sudah native resolutionnya 1080p dan juga memiliki klaim yang di brightness-nya itu 415 ANSI. Dan kita nanti tes juga ya, kira-kira ANSI-nya ini klaimnya benar atau tidak. Dan juga untuk RAM atau ROM dari proyektor ini adalah RAM-nya 1 GB dengan ROM-nya itu 8 GB. Cuma untuk free space-nya kita belum tahu. Kayaknya sih harusnya sekitaran 4-5 GB karena sisanya dipakai untuk sistem dari si proyektornya. Dan yang kedua, speakernya sudah built-in speaker juga menggunakan dual speaker 5 watt tanpa memiliki bass stereo, sehingga untuk dari speakernya sebenarnya kurang crispy tapi udah cukup bagus lah ya, udah cukup bagus karena juga udah punya Dolby license, jadi sudah verified Dolby juga. Tetapi memang untuk film-film sinematik yang memang bassnya mantep itu kurang berasa di proyektor ini. Dan yang ketiga, proyektor ini tentunya juga memiliki fitur Bluetooth dan spesifikasinya sudah Bluetooth 5.1 sehingga kalian juga bisa langsung konekin proyektor kalian ke external speaker jika kalian punya external speaker atau berasa kurang menggunakan speaker dari si proyektor. Nah, untuk penggunaannya juga mudah banget, kalian tinggal langsung masuk ke bagian setting, lalu kalian masuk untuk ke networking dan mencari untuk sistem Bluetooth-nya, lalu searching, and then kalian bisa langsung connect dengan Bluetooth speaker kalian. Dan yang keempat adalah spesifikasi selanjutnya adalah sudah memiliki yang namanya jaringan Wi-Fi, yaitu dual band, yaitu 2,4 GHz dan juga 5 GHz atau 5G. Sehingga proyektor ini tentunya bisa kalian konekin langsung ke internet Wi-Fi rumah kalian atau Wi-Fi kantor kalian. Dan juga kalian juga bisa melakukan mirroring dengan proyektor ini terhadap perangkat iOS maupun juga terhadap perangkat Android. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem dari Aerox Mate. Oke, untuk sistemnya, proyektor ini sudah menggunakan yang namanya Linux system, sama seperti proyektor Ezral EZR3 Plus yang sebelumnya kita bahas dan kita bandingkan dengan Aerox Max. Nah, nanti akan kita juga perbandingkan bagaimana proyektor Aerox Mate ini versus dengan Ezral EZR3 Plus buat kalian mengetahui mana sistem Linux yang lebih baik dan juga kekurangan dan kelebihan dari kedua produk ini. Oke, lalu selain memang sudah Linux system, tentunya karena sudah Linux system sudah mendapatkan verification terhadap beberapa aplikasi seperti Netflix, dimana kalau sudah verified by Netflix, otomatis Netflixnya itu bisa sampai 1080p saat di streamingkan. Nah, kalau belum verified by Netflix, maka Netflix yang
bisa nyala di proyektor kalian itu cuma bisa maksimal sampai 480p atau SD doang. Dan tentunya juga udah ada Dolby Verification-nya sehingga membantu untuk decode suara dari film-film yang kalian mainkan itu lebih bagus. Dan yang ketiga juga ada Amazon Prime Verification atau license sehingga kalian juga bisa pakai proyektor ini dengan sampai 1080p untuk aplikasi Amazon Prime. And then kalau YouTube-nya juga tentu aja karena sudah verified, kalian nggak perlu takut yang namanya YouTube-nya crash atau YouTube-nya bermasalah karena YouTube-nya udah langsung dapat license juga dari sistem Linux-nya. Oke, yang ketiga kita akan membahas di bagian sistem ini yaitu adalah mengenai autofocus dan autokeystone-nya. Proyektor ini tentunya sudah dilengkapi juga dengan namanya autofocus dan autokeystone sehingga bisa memudahkan kalian tanpa harus atur secara manual. Kalau atur manual itu bedanya kalian sedikit repot kalau kalian meletakkan proyektornya ini jauh dari jangkauan kalian. Nah, dengan adanya fitur autokeystone atau autofocus itu memudahkan kalian mengatur fokus dan keystone itu tanpa menggunakan remote, hanya menggunakan sistem pelacak atau tracking dari si proyektornya tersendiri melewati IR sensornya. Nah, untuk dari kecepatan fokus atau autofocus ataupun autokeystone dari si proyektor itu kurang lebih seperti ini. Dengan kecepatannya nanti kita infoin di bagian pengetesannya ya. Selanjutnya kita membahas mengenai yang keempat dalam sistemnya ini ada pengaturan atau picture mode-nya. Nah, di picture mode-nya ini kalian bisa langsung tes juga. Kalian bisa atur yang namanya di bagian warna atau color gamut-nya dari si proyektor ini. Akan tetapi tadi kita udah melakukan sedikit tes mengenai tentang sistem dari color di proyektor ini, tidak terjadi atau terasa efek apapun ya. Jadi sedikit membuat kita bingung, tapi nanti akan kita coba dalami lagi dalam pengetesan menggunakan HDMI dan juga pengetesan melalui langsung dari proyektornya dari remote-nya ya. Selanjutnya kita akan membahas yang kelima tentang yang namanya sistem mode proyeksi. Nah, di mode proyeksinya ini juga ada namanya sistem zoom in zoom out dan kalian bisa atur untuk rear-nya, front rear-nya itu enak banget ya karena menurut saya gambarnya udah cukup bagus banget untuk di bagian sistemnya sehingga membuat kalian lebih jelas kira-kira kalian mau taruh proyektornya letakkan di mana. Dia akan membantu kalian juga untuk mencocokkannya. Jadi kalian tinggal pilih aja yang kira-kira kalian mau taruh letakinnya atau bentuk dan gayanya si proyektor mau taruh diletakin di ruangan kalian kayak gimana, itu akan sangat mudah. Oke, sekarang kita lanjut yang terakhir adalah mengenai performa dari si proyektor Aerox Mate. Oke, untuk proyeksinya kita pakai di sini kurang lebih 100 inch dengan jarak kurang lebih 3,5 meter. Untuk dalam keadaan terang, si proyektor ini dapat menampilkan hasil yang cukup bagus ya. Di harga proyektor under 5 juta, memang proyektor ini masih dapat dikategorikan cukup mahal. Akan tetapi dibandingkan dengan kualitasnya cukup baik dalam performanya dalam keadaan terang. Lalu dalam keadaan gelap dengan proyeksi yang sama yaitu dengan 3,5 meter jaraknya dengan proyeksi 100 inch juga masih menampilkan hasil yang cukup baik. Oke, jadi sampai juga di kesimpulan dari video review ataupun unboxing ini. Jadi setelah kita melakukan pengecekan beberapa data dari hasil klaim yang diinformasikan di bagian deskripsi daripada penjualan di Tokopedia-nya, di sini produknya diinfokan bahwa beratnya 1,8 kilo dan setelah kita cek hasilnya memang mendekati 1,8 kilo, tepatnya di 1,78 kilo. Dan untuk bobot dari proyektor ini cukup ringan ya, tidak terlalu berat sehingga memang memudahkan kita ketika kita ingin mobilitas menggunakan proyektor ini dan tinggal memasukkan ke dalam ransel jika kalian nggak memiliki tas khusus proyektornya. Lalu yang kedua, menurut saya proyektor ini memiliki tipe bahan yang matte ya. Untuk warna atau colornya ini karena memang cenderungnya warna matte dan warna putih, ini cenderung lebih gampang kotor kalau menurut saya. Lebih baik kalau di Aerox Max ya, karena warnanya lebih ke arah gelap jadi nggak terlalu kelihatan kotor ketika menggunakan proyektor yang berwarna putih terang seperti ini. Yang ketiga, menurut saya di sini saya nggak menemukan untuk pembersihan filter dari bodinya, maksud saya untuk inletnya, sehingga proyektor ini mungkin untuk dalam jangka panjang kurang baik jika tidak bisa dibersihkan untuk inlet atau hasil filter dari debu yang ada ya.
karena nanti ujung-ujungnya adalah proyektor dapat makin panas karena ketutupan oleh debu. Dan yang ketiga, menurut saya untuk size dari proyektor ini cukup baik ya, kurang lebih segenggaman tangan orang dewasa, sehingga memang keren banget. Artinya cukup compact ya, cukup compactable, compactable, dan proyektor ini tentunya juga memiliki kaki-kaki karet di bagian bawah sehingga nggak membuat proyektor ini licin tentunya. Dan selanjutnya menurut saya yang terakhir adalah tentang kecepatan dari auto keystone dan auto fokusnya. Itu menurut saya terlalu lama ya, mungkin bisa diperbaiki dari sistem atau softwarenya agar trackingnya lebih cepat sehingga tidak membuat user ataupun pengguna itu tidak menunggu lebih lama. Dan yang terakhir adalah mengenai harga dari produknya. Oke, per video ini dibuat, harga produk ini memiliki kurang lebih range-nya di 4,8 sampai 5 juta rupiah dengan konten apapun yang kalian dapatkan yang tadi sudah kita informasikan. Itu harganya pokoknya total bandingnya itu 4,8 sampai 5 juta rupiah tergantung dari promo, misalkan tanggal kembar ataupun tanggal-tanggal tertentu ya. Nah, untuk dari segi harga maupun segi kualitas dan juga bundling yang ditawarkan, menurut saya produk ini masih tergolong cukup mahal ya, kurang worth it untuk di bagian harganya dibanding dengan proyektor Ezlar EZR3 yang memang memiliki harga yang lebih ekonomis dan untuk speaker yang memang jauh lebih powerful karena memiliki bass stereo. Sedangkan proyektor ini masih belum punya bass stereo sehingga kurang crispy kalau kita ngomong di bagian audionya. Tetapi untuk di bagian sistemnya sudah cukup mumpuni dan memuaskan, dan mungkin untuk warnanya saja mungkin lebih baik kalau warnanya agak gelap karena tidak membuat proyektornya ini cepat kotor. Tapi ya ini preference orang masing-masing ya, buat kalian yang suka warna lebih terang mungkin ini proyektor yang cocok buat kalian. Dan untuk penggunaan proyektornya juga mudah, remote-nya menurut saya sangat enak untuk dipencet, clicky juga, walaupun tidak seenak EZR3 Plus ya, tapi sudah cukup clicky dan responsif dan bisa diarahkan kemana saja. Jadi udah sangat cukup keren. Oke, menurut saya itu aja kesimpulan-kesimpulan yang bisa saya buat dan hasil-hasil pengecekan yang saya lakukan. Tapi nanti untuk pengecekan ANSI akan kita sertakan setelah closingan ini sehingga kalian bisa lihat untuk real ANSI-nya itu bagaimana. So, thank you guys for watching. I am Eric Arminda. Okay, so see you in the next video. Don't forget to like, subscribe, and comment buat kalian yang mau bertanya, dan share buat kalian yang mau mendukung channel kita bisa lebih besar. Dan thank you. See you in the next video. 2, 1. Oke, jadi kali ini kita mau ngetes untuk ANSI-nya dari proyektor Aeroc Mate. Di sini kita menggunakan flash disk, jadi nggak pakai HDMI. Dan untuk membuat pengecekan dari ANSI kita kelihatan adil, kita kasih tahu dulu bahwa layar yang kita pakai seperti gambarnya seperti ini untuk pengecekan kerataan atau average dari ANSI kita. Nah, untuk metodenya sama seperti sebelumnya. Untuk kita membentuk layar kurang lebih 60 inch dengan jarak 2 meter dari si proyektor. Lalu kita menggunakan alat namanya ANSI meter, alatnya seperti ini ya. Dan kita lihat dulu di color temperature atau color mode-nya atau picture mode-nya biar orang nggak bilang kita sengaja menggelapin ya, karena kita memang mau tahu fakta data aslinya. Karena klaimnya adalah 415 ANSI. Proyektor Aeroc Mate itu bukan proyektor yang buruk, tapi menurut saya untuk mendapatkan kualitas produk yang bagus harus produk yang jujur akan spesifikasinya. Jadi kita kasih lihat dulu pertama. Kita dilihat di bagian picture mode. Oke, di sini kita pilihnya custom. Karena kalau kita pilih yang lain agak lebih gelap nih, ya kan? Kita pilihnya custom. Oke, sistemnya habis itu kita pilih brightness 100. Karena kalau brightness kita buat 0 jadi lebih gelap dikit. Kita buat tetap 100 jadi maksimal. Dan kontrasnya kalau 0 kayak gini kita buat agak terang, jadi kita buat mentokin 100. Saturationnya nggak ada ya perubahan, jadi tetap kita buatin 100. Hue-nya tetap kita buat 0 karena kalau nggak nanti jadi berubah jadi hijau kalau terlalu gede. Oke. Dan habis itu sharpness-nya tetap kita buat 20 karena mentoknya di 20, karena kalau di atas 20 jadi 0 itu jadi blur, jadi kita tetap buat di 20. Untuk gamanya tetap kita pilih di bright, paling terang, dan itu pun nggak ada efek apapun, tetap kita buat di bright. And then untuk color temperature-nya kita pilih, kalau pilihnya user, kalau cool jadinya lebih ke biru, standar lebih ke putih-putih kekuningan.
warm itu lebih kuning karena buat sinematik biasanya. Kalau user itu yang paling terang ya untuk warna putih. Oke, jadi kita akan tes dulu sekarang buat tahu possible nggak sih si proyektor Aerox Mate ini nyampe 415 ansi seperti klaimnya dengan harga kurang lebih 4,8 sampai 5 juta. Kita yang menilai sendiri ya. Kemarin kita dibilang pas tes ansinya Aerox Max, kita dibilangnya picture mode kita ubah segala macam dan gak adil ya. Jadi kita udah tunjukin tadi ya bahwa ini videonya live tanpa dipotong untuk bagian sini. Oke, kita lihat dulu di bagian tengahnya ya. Di bagian tengahnya di sini itu ansinya kita dapat maksimalnya di 321 ya. Jadi udah sebenarnya sangat impossible buat dapetin average di 415. Kita ulang, ntar mati. 322 lah, terus 322, terus 23 paling gede. 323 ya, kelihatan ya tulisannya. 324 tuh ya, kurang lebih gitulah, 320-an lah ya. Kita naik paling atas 241, bawahnya 285, sini 212, sini 232, sebelah sini 199, sebelah sini 194, 195, di sini 238, di sebelah sini 225. Jadi kalau udah di bawah 300 saja kalian bagi 9 titik itu udah impossible ke 415. Kalau dari tengahnya aja udah 400 lebih mungkin possible karena kita nambahin semua lalu kita bagi 9 pasti hasilnya bisa menggapai 415 atau mendekati. Dari batas toleransinya itu sebenarnya adalah 5% kurang lebihnya ya. Boleh kurang boleh lebih walaupun itu udah terlalu beda jauh. Tapi ya kalian saja yang menyimpulkan kurang lebih. Kalau menurut saya memang menurut kalian kita salah cara metode pengecekannya, kalian boleh lampirin komen kalian di bawah bagaimana metode pengecekan yang paling benar. Karena pengecekan yang kita lakukan ini berdasarkan yang dilakukan oleh pabrik pembuat proyektor. Tepatnya kita memang tahu sih untuk pabrik pembuat proyektor Aerox Mate itu dari mana dan pabriknya yang mana. So see you guys in the next video. Thank you for watching.